Selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Akselovira Kitsaldukit. Saya adalah pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Air Durian, yang ditugaskan di wilayah pelayanan Manis Mata yang meliputi Bajem Immanuel Lepat Gunting, Pospelkes Kuala Asam, dan Pospelkes Batu Leman. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita, karena hari baru telah Tuhan berikan, dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan juga baru meliputi kami. Ya Bapa, sebelum memulai hari kami, memulai kegiatan kami rindu untuk mendengarkan sabda perenungan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, urapi setiap kami, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, firman yang kekal, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan menyatakan, "Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan gentar. Sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, tema kita pada hari ini adalah kemarahan dan kemurahan. Berbeda satu huruf A dan U. Tapi perbedaan satu huruf ini ternyata mempengaruhi makna di belakangnya. Kalau yang satu dilihat cenderung negatif, yang satu dilihat cenderung positif. Dan berbicara tentang kemarahan, saya mau mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang psikologi dulu. Ya, jadi kemarahan ini dipandang sebagai hal yang wajar, hal yang normal, sebagai bentuk ekspresi emosi seorang manusia yang hidup di dunia ini. Dan marah itu bisa tercipta karena berbagai macam faktor. Di antaranya adalah ketika kita tidak puas, ketika kita tidak merasa diri ini nyaman, atau kita merasa tidak adil, dan mungkin kita merasakan sakit hati akan perbuatan orang lain kepada kita. Dan dari kacamata psikologi, ini adalah hal yang wajar. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kemarahan juga dapat diekspresikan secara berbeda-beda. Yang pertama secara verbal, yaitu lewat perkataan kita, lewat kata-kata yang bernada tinggi, suara kita bernada tinggi, kata-kata yang penuh dengan makian, caci maki, kemudian atau kata-kata kasar, bahkan ini ya cenderung negatif seperti itu, ya membuat kita tidak terkontrol, kita seperti meluapkan segala sesuatunya dengan tidak sadar. Bahkan sampai kata-kata yang tidak baik pun kita utarakan. Itulah verbal. Kemudian yang non-verbal bagaimana? Non-verbal ini adalah ekspresi kemarahan lewat bentuk wajah, lewat perbuatan, bahasa tubuh, bahkan tindakan fisik. Ya, jadi yang main tangan, yang tendang, yang lain sebagainya itu masuk di dalam kategori non-verbal, tidak berkata-kata, namun melakukan sebuah tindakan yang dipenuhi oleh rasa amarah. Dan tindakan yang ketiga adalah internal. Ya, bagaimana mengekspresikan amarah secara internal ini adalah dia yang memendam amarahnya, tidak diekspos, tidak dipublik. Ya, tidak dipublik ke orang banyak, dan dia memendam amarahnya dalam dirinya sendiri. Itulah kemarahan yang bisa berdampak pada banyak hal. Ya.
Di antaranya, dampak amarah itu mungkin saja dapat merusak diri kita. Kemudian merusak hubungan kita atau relasi kita dengan orang lain. Kita membuat orang berhadapan dengan kita dengan penuh rasa takut. Kita membuat orang lain memandang kita adalah orang yang jahat, orang yang bengis karena suka marah-marah. Dan ada lagi satu hal, dampak yang menurut saya ini adalah dampak positif dari kemarahan. Jadi tidak melulu bicara tentang negatif, tapi juga berbicara tentang yang positif, yaitu kemarahan yang sifatnya mau mendidik, mau mengajarkan, mau memberikan pemahaman bagi orang lain. Dan inilah salah satu sisi kemarahan yang baik yang juga dilakukan oleh Tuhan dengan murkanya yang diberikan kepada bangsa Yehuda atau Israel. Allah kita memang kita mengenalnya Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang sangat-sangat menyayangi umatnya. Tapi Allah yang panjang sabar dan penuh kasih sayang juga tidak dapat mentolerir hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh umat pilihannya. Allah juga bisa kecewa, Allah juga bisa merasakan sedih, sakit hati akibat kepercayaan yang diberikan kepada bangsa pilihannya tidak diindahkan secara baik. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Proto Yesaya pasal 12 ayat 1-3 ini juga mau mengajak kita untuk melihat bahwa dalam kemurkaan Allah, Allah tetap memberikan yang namanya kesempatan bagi mereka untuk merasakan sukacita, kegembiraan, dan janji pemulihan Tuhan ada di sana. Allah murka pada saat itu bukan tanpa alasan, dan kalau bahasa masa kini Allah itu bukan marah-marah nggak jelas. Tapi Allah murka, Allah marah karena alasan yang sangat jelas. Yaitu respon daripada manusia atau respon dari umat pilihan Tuhan ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Tuhan. Allah mau setiap insan manusia belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Bukan menjadi pembangkang. Dan inilah bukti bahwa Tuhan tidak hanya marah, melainkan di balik amarah dan murkanya, Tuhan tidak melupakan sisi kemurahan hatinya, alias belas kasihannya kepada bangsa pilihannya. Dan Tuhan menjanjikan itu, suatu saat nanti engkau akan menyatakan syukur karena murkaku telah surut. Dan kemarahan Allah inilah juga mau membuat mereka belajar untuk sadar diri bahwa tanpa Allah mereka bukanlah siapa-siapa. Tanpa Allah kita pun juga bukan siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, alhasil Tuhan Allah membuang mereka, bahkan meruntuhkan martabat mereka sebagai umat pilihan Allah di hadapan bangsa lain. Dan mereka layak untuk diberikan pelajaran oleh bangsa Asyur dalam cengkeraman bangsa Asyur. Seiring berjalannya waktu, mereka sang pembangkang itu, para pembangkang itu hanya bisa menunggu dan menanti. Kapan Tuhan menyelamatkan saya? Kapan Tuhan ada memeluk saya dan membebaskan kita dari cengkeraman bangsa Asyur? Dan seiring berjalannya waktu, ternyata Allah melihat segala jenis usaha yang coba dilakukan oleh bangsa Israel dalam meratapi kesalahannya yang saat itu di bawah kepemimpinan Yesaya sebagai nabi. Akhirnya tergeraklah hati Tuhan untuk menyurutkan murkanya atas bangsa pilihannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kesadaran kita sebagai manusia, pastinya kita juga pernah membuat Allah murka. Baik karena tutur kata kita, perbuatan kita, respon kita kepada setiap orang. Mungkin itu menyakiti hati Tuhan juga lewat apa yang kita lakukan. Dan tidak hanya lewat tindakan, bahkan sejak dalam pikiran kita yang sudah memikirkan kejahatan bagi orang lain, itu saja sudah menjadi hal yang tidak sejalan dengan ketetapan Tuhan. Untuk itu, sebagai cara kita berproses menjadi manusia yang baik setiap harinya, mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, berusahalah untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Hidup setia dan taat serta tekun di dalam Tuhan adalah goals, adalah tujuan kita sebagai orang percaya yang sangat-sangat diimpikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan harusnya kita pun demikian.
untuk tetap seirama dengan Tuhan. Untuk itu, sebagai pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan, mari perbaiki relasi kita dengan Tuhan dengan tekun berdoa, setia melayani, taat dalam menjalankan ketetapan Tuhan, dan milikilah integritas diri. Kata-kata di samping sangat-sangat baik. Ya. Our desire is for God to fix broken things, but God's desire for us is to fix our relationship with Him there. Keinginan kita adalah agar Tuhan memperbaiki hal-hal yang rusak. Tapi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan pada kita adalah bagaimana diri kita punya niat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang kadang-kadang ini tidak masuk dalam kamus kita. Kita hanya berdoa bagaimana Tuhan memperbaiki hidup kita, tanpa kita pernah berpikir untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu perlu untuk kita sadari bahwa kita butuh Tuhan, maka perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kalimat di bawahnya juga menarik. Ya. It's important to have relationship with God. He is the only one that can get down inside of you and heal what needs to be healed inside. Pentingnya punya hubungan dengan Tuhan. Pentingnya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena Dialah satu-satunya yang bisa masuk ke dalam diri dan menyembuhkan kita dari apa yang kita perlu untuk disembuhkan di dalam diri kita. So, miliki relasi terbaik kita dengan Tuhan. Tuhan gak minta muluk-muluk. Tuhan mau kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Agar apapun yang kita rindukan terjadi dalam diri kita, dapat Tuhan selesaikan. Karena apa? Kita mau datang pada Tuhan dan punya relasi baik dengan Tuhan. Yang kedua, rubah cara pandang dari yang negatif dan pesimis menjadi positif dan optimis, serta belajar mengendalikan diri. Untuk kita memenuhi tujuan kita menjadi pribadi yang hebat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang benar di dalam Tuhan setiap harinya, memang perlu bagi kita untuk melihat segala kenyataan hidup sebagai bentuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Bercermin dari bangsa Israel. Kemarahan Tuhan dalam konteks ini bukan semata-mata emosi yang tidak tanpa alasan. Bukan sekedar emosi yang hanya mau menindas bangsa pilihan atau bangsa Israel. Tapi emosi yang Tuhan kerahkan untuk membuat mereka belajar dari kesalahan mereka supaya tidak terjadi hal yang sama. Dan ini juga menjadi teguran sekaligus dorongan untuk berbenah diri, untuk introspeksi diri. Kita sebagai manusia modern, mari kita belajar untuk melihat kemarahan yang ditujukan bagi kita, ya. Kita jadikan atau kita lihat itu sebagai motivasi dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita. Kita berpikir, oh mungkin wajar saja saya mendapat marah karena perilaku saya kurang berkenan, karena diri saya kurang ini, kurang itu. Tapi tidak berhenti di situ hanya melihat kekurangan kita. Tapi what next? Apa selanjutnya? Kalau kita merasa diri kita kurang, maka kita berupaya untuk memperbaiki kualitas diri dengan pikiran yang optimis. Tidak perlu lagi marah-marah. Tidak perlu membalasnya dengan marah-marah. Tidak perlu lagi kita menyalahkan keadaan. Ini karena saya hidup begini, makanya saya begini. Tidak perlu menyalahkan keadaan. Introspeksi dirilah dengan cara yang tepat. Kalimat di bawahnya menginspirasi kita bersama bahwa berpikir positif, memandang hal-hal baik, menata hati untuk menepis kelemahan kita, membawa langkah optimis, meyakinkan bahwa tiap keping episode kehidupan kita membawa misi kebaikan yang menuntun langkah-langkah berujung senyum kebahagiaan. Jadi jadikanlah hidup kita berdampak dengan pikiran yang positif dan rasa semangat yang optimis untuk melihat segala sesuatu itu baik dan kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan kepercayaan diri penuh. Karena kita sudah optimis, berjalan dengan Tuhan semuanya akan beres, semuanya akan terlewati dengan baik. Dan yang terakhir, hargai kemurahan yang dihadirkan Tuhan dalam hidup sebagai kesempatan yang baru. Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya dengan memberikan kesempatan kedua kepada umatnya setelah mereka bertobat, ya. Dan di sini kita pun belajar dari kisah bangsa Israel ini. Maka ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi bangsa Israel, maka kita juga layak untuk memberikan kesempatan baru bagi orang lain yang mungkin sudah menyakiti diri kita.
Kita pun belajar juga bagaimana cara memaafkan, cara mengampuni, cara melupakan kesalahan orang lain. Dan itu dapat membuka jalan kita untuk rekonsiliasi, untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, memperbaiki relasi kita dengan sesama, terlebih lagi dengan Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan pun dapat menunjukkan kemurahannya, maka bagaimana dengan kita? Kita manusia terbatas. Kita adalah manusia yang tidak ada artinya tanpa Tuhan. Masa kita mau sombong? Masa kita tidak mau mengampuni orang lain? Masa kita tidak akan pernah melupakan kesalahan orang lain? Berilah kesempatan yang baru bagi orang lain untuk kita bisa menunjukkan kemurahan hati kita juga di hadapan orang tersebut. Karena apa? Tuhan telah menunjukkan kemurahannya bagi kita. Maka sebagai pengikut Kristus yang bukan sekedar mengikuti tanpa ada aksi, kita ikuti Tuhan dengan aksi nyata, yaitu menunjukkan kemurahan hati bagi orang lain. Kalimat di bawah sangat-sangat menginspirasi juga sahabat GPIB. When God gives you a second chance, it's not something you take for granted. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan kedua, kesempatan yang baru, maka jangan anggap itu adalah kesempatan yang tidak ada artinya. Jangan kita sepelekan kesempatan itu, tapi kita bersyukur dan kita rubah mindset kita. Kesempatan baru, maka saya pun menunjukkan kualitas diri yang baru untuk menjalani kesempatan yang baru demi menyenangkan hati Sang Bapa. Untuk itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari terus berdampak dalam minggu kedua sesudah Paskah ini. Karena kebangkitan Kristus tidak berhenti dalam selebrasi dan euforia kita pada 2 minggu yang lalu, yang sudah kita lakukan di gereja kita masing-masing atau tempat-tempat ibadah yang kita pilih untuk merayakan Paskah. Melainkan hendaknya selebrasi atau euforia ini terus berkelanjutan. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memancarkan dampak hidup yang baik serta pengendalian diri yang tidak mengisi diri dengan kemarahan, melainkan kemurahan. Lihatlah Tuhan selalu menunjukkan kemurahan hatinya, sekalipun kondisi dirinya juga sedang tidak baik-baik saja. Sehingga apa, sahabat GPIB? Sehingga setiap pribadi yang berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saya, itu merasakan cinta kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kami semakin dikuatkan. Kami diberikan motivasi untuk hidup lebih baik lagi. Kami mau belajar untuk mengendalikan diri kami dari rasa amarah dan bagaimana menonjolkan kemurahan hati kami layaknya Tuhan yang memberikan kesempatan bagi orang lain, maka kami juga akan semakin rindu untuk memberikan kesempatan orang lain untuk memperbaiki diri. Dan kami terus berbenah untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kami di pagi hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Jauhkanlah kami dari celaka mara bahaya ya Tuhan. Sehingga dalam setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan kami, boleh selalu kami lewati dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan penuh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, Morning Call pada pagi hari ini telah selesai dan selamat beraktivitas. Teruslah mengandalkan Tuhan dan jalanilah kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Sampai jumpa di Morning Call esok pagi. Tuhan memberkati kita.